Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada hari ini kita akan memasang protect input sebuah alat seperti controller kemarin begitu ya. Alat ini juga sama, kecil tapi sangat bermanfaat, terutama buat teman-teman yang sudah mulai pikun dan suka lupa nih begitu ya. Nah, saya sudah buat, saya sudah selesaikan dan masih saya taruh di luar. Maksudnya supaya kelihatan penyambungannya, dan seperti pada gambar seperti itu. Dibandingkan dengan boosternya, rangkaian protect inputnya ini sangat kecil dengan ukuran hanya sekitar 5x3 cm saja PCB-nya, dan itu pun dibuat dari PCB bekas-bekas lebihan ya begitu ya. Namun teman-teman terlebih dahulu harus diselesaikan dulu boosternya ya, harus dibuat dulu boosternya. Apakah booster LDMOS, apakah booster IREK, apakah booster pakai transistor ya seperti 2290 atau 2904 atau 2630, itu bisa saja gitu ya. Yang penting boosternya diselesaikan, dan jangan lupa harus pakai low pass filter ya, itu penting. Low pass filter itu bagaikan pengaman. Bayangkan kalau tidak ada pengamannya, akan banyak harmoniknya, dan harmoniknya bisa kemana-mana begitu ya. Jadi cara membuat low pass filternya kita sudah pernah bahas ya di video-video yang terdahulu, bagaimana cara membuatnya, dan harus baik, jadi betul-betul ditekan. Nah, teman-teman bisa berkreativitas di boosternya, apakah mau ditambahin kipas, di dalamnya juga saya sendiri udah pasangkan thermal, jadi pada 60 derajat dia akan protect langsung true ya. Kalau ini kan protect input ya, seperti itu ya. Atau juga bisa dipasang controller seperti SWR dan lain-lain, itu bisa dipasang sendiri ya, dibuat aja sendiri. Jadi kita buat dan kita pasang sendiri, itu namanya kreativitas kita. Dan teman-teman lihat tuh, saya fokuskan boosternya sangat kecil. Di situ terlihat ada VR yang putih biru, itu untuk mengatur sensitivity. Jadi apakah kita mau atur sampai maksimum 10 watt, apa 15 watt, atau mungkin 5 watt saja, itu dari situ ya. Transistornya ada 2, NPN dan PNP. Nanti kita akan lihat skemanya ya. Lalu ngedrive itu relay supaya aman ya, booster kita jadi aman, tidak terganggu, seperti itu. Nah, dari sini kita lihat, yang penting kita jangan stres ya teman-teman ya. Ini cuman booster main-mainan gitu ya. Kalau booster beneran kan kayak IC4KL atau 922 begitu ya. Kalau ini cuman booster main-mainan saja, nggak usah stres. Jadi kita bisa tambahkan apa-apa pun bisa. Seperti hari ini, nanti teman-teman bisa membuatnya sendiri, karena saya akan memberikan skemanya juga dan mudah ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat, ini skemanya ya, sangat mudah bukan? Ini skemanya protect input. Jadi ada C1, C2, C3, D1. Kemudian transistornya itu ada yang NPN 1685 dan A564. Kemudian ada R-nya 2 buah dan relay juga ya. Nah, inputnya itu masuk ke inputnya dari input booster ya, masuk ke dari situ. Nah, outputnya itu yang memutuskan tegangan. Nanti kita lihat ya videonya ya. Nah, tegangan yang mengatur bias, mengatur low pass filter, mengatur controller, nah itu semua diputuskan oleh relay itu. Jadi kalau protect langsung true, jadi aman gitu ya. Ketimbang nanti LDMOS-nya yang jebol, jadi dia protect gitu. Nah, ini buat yang pikun nih, yang suka udah pada mulai lupa gitu ya. Kalau yang belum lupa sih, kalau saya sendiri saya nggak pasang-pasang ginian. Namun ini namanya kreativitas, teman-teman bisa pasang ya. Bisa juga pakai SWR meter
gitu ya, atau balance kalau push pullnya dia nggak pincang sebelah, dia protect. Pokoknya banyak deh, bisa dibuat macam-macam gitu ya. Nah, kita akan lihat videonya nih. Videonya itu ya, saya fokus. Teman-teman perhatikan penyambungan kabelnya tuh ya. Nah, kita lihat ini boosternya. Jadi protect input dibandingkan booster jadi kecil banget ya. Bisa ditaruh di dalam, diselipin gitu di mana. Nah, kita siapkan juga seperti biasa dummy load supaya kita bisa tahu inputnya berapa gitu. Tadi saya sudah setting ya, saya baru selesaikan, saya setting untuk 10 watt ya, 10 watt. Nanti kita lihat ya. Ini pakai pedal supaya bisa spotting, karena saya nggak bisa bersiul gitu, saya nggak bisa gitu ya. Jadi pakai pedal seperti itu. Kita coba di 21 ya. Teman-teman bisa coba di tempat lain, saya coba di 21 di 15 meter ya. Kita perhatikan tuh kabel merah dan hitam itu masuk ke 12 volt, jangan ke drain. Sebab mungkin saja teman-teman mau mainnya di 20 volt, 19 volt gitu ya. Masuk di 12 volt yang ada regulate. Kalau booster AR500 ini ada regulate 12 voltnya, ada regulate 5 volt, bahkan ada regulate 9 volt untuk kipas. Apabila mau dipasangin kipas bisa diambil dari situ tegangannya. Nah, ini adalah alarmnya, boosternya. Kemudian yang merah ini dua ini mudah-mudahan bisa terlihat. Ini saya putuskan dari saklar kontrol yang tadi saya katakan itu ya, low pass filter, bias, itu semua dari situ. Nah, itu nanti dia putus langsung true ya. Mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Ini memang sengaja nih belum dimasukin biar mudah dilihat gitu. Kita akan coba ya. Kita akan coba nanti input protectnya itu akan ngebunyi beat dulu. Itu pedalnya kita coba supaya signalnya terlihat keluar ya. Nah, kita coba dengan 3% dulu ya. Kita lihat 3%, pastinya sih nggak protect ya. Kita nyalakan. Ya, kita akan nyalakan. Nah, itu beepnya dia langsung mati ya. Kalau ada trouble dia bunyi terus atau nggak bunyi sama sekali. Nah, berarti udah ready for use nih. Berarti nggak ada masalah ya, protect inputnya udah oke. Kita coba dengan 3%. Itu ya, tes. Oh, ternyata cuma 2 watt ya. 3% itu keluar. Nah, kita nyalain lagi. Oke. Sekarang kita on kan. Nah, jadi tidak protect bukan? Nah, dia langsung on. Kita naikkan powernya ya, kita lihat powernya kita naikkan. Tadi 3%, sekarang 5%. Kita naikkan jadi 5%. Kita tes lagi. Ternyata aman-aman aja, nggak protect dia ya. Kalau begitu kita naikkan lagi. Kita coba ya teman-teman, santai aja. 7%. Kita coba 7. Tadi saya udah setting 10 sampai 10 ya. 7% ternyata aman ya. Ternyata bekerja dengan baik protect inputnya. Coba kita naikin lagi sampai 10. Bener nggak 10 dia protect? Tadi waktu setting tuh saya setting 10. Coba kita lihat pada 10 watt input. Ternyata power tidak bisa keluar karena langsung true.
ya langsung true dia. Jadi bekerja dia 10 watt ya. 10. Sekarang coba kita turunkan 5%. Apakah dia masih protect? Mestinya enggak ya. Mestinya enggak. Kita turunkan 5% dan ternyata tidak mentok kan? Tidak protect, powernya langsung keluar mentok. Kita naikkan lagi deh, kita mainkan. Kita naikkan lagi jadi 11 lah. 11 gitu ya, atau 15 juga boleh. Nah, dia pasti protect nih kalau memang benar-benar. Ternyata protect ya teman-teman. Nah begitulah uji coba kita. Saya sudah buat sederhana ya, cara penyambungannya juga skemanya udah ada. Teman-teman bisa membuatnya juga sendiri di booster masing-masing ya. Seperti biasalah ATM ya, ingat ATM. Teman-teman amati, terus tiru. Kalau perlu dimodifikasi supaya lebih baik ya, supaya lebih baik dari yang saya buat. Enjoy aja, nikmati bermain break-breakan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.